Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin alladhi khasahu Allahu bil mu'jizatil kubra wal ayatir ra'i'ah al-udma wa hiya al-Qur'anul Karim asyrafu kitabin unzila ala rasulin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita bisa lanjutkan kajian tafsir surah Al-Waqiah ini, surah yang luar biasa menggambarkan tentang kedahsyatan huru-hara kiamat untuk meyakinkan orang-orang yang tidak percaya tentang keberadaan hari kiamat dan meragukan keberadaan hari kiamat tersebut. Yang kalau buat kita bukan tidak meyakini, bukan tidak percaya, tapi menjadikan itu betul-betul ada bersemayam di hati kita, mempengaruhi langkah dan sikap perbuatan kita sehari-hari. Itu yang membuat kita membahas kajian tentang hari kiamat. Memang buat orang-orang kafir ini adalah hujah untuk membuat mereka berpikir kembali tentang keyakinan mereka adalah keyakinan yang keliru. Terakhir, pada kesempatan 2 pekan yang lalu kita membahas bahagian surah Al-Waqiah ini yang terkait tentang al-adilatul kauniyah alal qudrah wal iradah wal wahdaniyah, tentang bagaimana Allah membahasakan di dalam Al-Quran ini apa-apa yang menjadi kuasa dan kehendaknya, sekaligus keesaannya, ketauhidannya, bahwa hanya dialah zat yang mutlak satu-satunya yang mengendalikan semua yang ada dalam kehidupan ini, meskipun seolah ada bagian peran dari manusia, ya, sehingga dibahasakan dengan bahasa kami, sehingga menunjukkan seolah-olah ada bagian peran manusia, tapi peran yang sangat kecil dan sedikit sebetulnya. Dimulai kemarin dalam soal penciptaan manusia, khalqul insan min nutfatin min ma'in mahin, penciptaan manusia dari setetes air mani yang hina. Lalu yang kedua, ikhrajuz zara' wan nabat minal ard al-hamidah, yaitu tentang keluarnya, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman dari bumi yang kering, yang tandus, menjadi tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Lalu yang ketiga, inzalul ma al-ad minas sahab biqudratin fa'iqah, turunnya air yang bersifat tawar, tidak asin, sehingga memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia dan tanaman-tanaman itu sendiri. Yang keempat, ikhrajun nar minasyajaril akhbar, keluarnya api dari dedaunan pohon yang hijau, yang kalau digesek dengan kayu yang agak keras di batang pohon, maka akan melahirkan percikan api. Coba kita lihat sedikit ya bacaan tentang hal ini. Di ayat 59 yang lalu, ya, dari ayat 58 yang lalu Allah mengatakan, afara'aitum ma tumnun, maka apakah kalian tidak perhatikan air mani yang tertumpah dari diri kalian? A'antum takhluqunahu am nahnul khaliq, kaliankah yang menciptakan, ya, dari air mani itu akhirnya menjadi sosok manusia seperti kita semua umat manusia pada hari ini, ataukah kami? Di situ ada peran manusia, tapi sangat sedikit, yaitu hanya sekedar, ya, Allah kasih kenikmatan ketika bertemu, ya, seorang atau sepasang suami istri, ya, mereka melakukan jima, itulah peran mereka, mengeluarkan air mani, mengeluarkan sperma dan sel telur. Setelah itu sisanya adalah urusan Allah. Makanya Allah mempertanyakan, kaliankah yang menciptakan
atau kami? Sehingga kita hanya melakukan hal itu, selebihnya urusan Allah, kehadiran kita manusia. Yang menentukan itu jadi laki, jadi perempuan, yang menentukan sel-sel itu menjadi pecah, ada yang sel-sel itu ada yang akhirnya membentuk kepala, membentuk tangan, membentuk badan, membentuk kaki, seluruhnya. Semua itu adalah urusan Allah. Nah, ada yang sempurna, ada yang mungkin dalam lahir cacat. Tapi semuanya, sel-sel itu seperti bergerak dengan ilmu dan sistem yang sudah Allah buat. Katakanlah munculnya mata. Allah ciptakan gerakannya adalah ke bagian kepala, tidak ke perut, tidak ke kaki. Munculnya telinga, Allah munculkan dia di bagian kepala juga. Munculnya kaki, Allah tempatkan di bagian bawah dari badan manusia. Dan seterusnya. Itu semua sel-sel itu tidak ada peran manusia yang membuatnya bisa membentuk seperti itu. Nah, disitulah menunjukkan kuasa dan kehendak Allah, keesaan Allah, ya, yang patut kita imani seperti itu. Bahkan Allah katakan, nahnu qaddarna bainakumul mauta, kamilah yang menentukan di antara kalian sesudah itu kematian, setelah itu kalian akan wafat. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak bisa dikalahkan, tidak bisa didahulukan oleh orang pihak lain dalam hal ala an nubaddila amsalakum, untuk bisa mengganti kalian dengan umat yang baru. Yang kalau Allah kehendaki bisa saja umat hari ini dibinasakan semua, diganti umat manusia baru. Tapi itu tidak Allah lakukan. Dan kalau Allah mau, tidak ada yang bisa mengalahkan keesaan, kuasaan, dan kehendak Allah yang melakukan hal itu. Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, dan kami akan bangkitkan kalian kembali nanti di hari kiamat dalam keadaan yang kalian tidak ketahui. Umur berapa, rupa yang mana, jasad yang mana, kita tidak tahu, tapi yang jelas Allah akan membangkitkan kita semua. Lalu kemudian pada poin yang kedua, Allah pada poin yang pertama bagian ujungnya Allah katakan walaqad alimtumun nas'atal ula falaula tadakkarun. Sekarang kalian sudah tahu penciptaan yang pertama seperti itu. Dari setetes air mani bisa menjadi sosok manusia yang luar biasa, penciptaannya sempurna. Nah, kalau kalian sudah tahu penciptaan yang pertama seperti itu, bagaimana mungkin kalian jadi orang yang tidak bisa ingat bahwa menciptakan yang kedua dan seterusnya, atau membangkitkan manusia yang sudah wafat adalah hal yang lebih mudah bagi Allah untuk melakukannya. Ya. Janganlah kita bersikap seperti orang-orang kafir yang di ayat sebelumnya mengatakan wa yaqulul insan a idza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Berkata manusia, apakah apabila kita sudah mati kita benar-benar akan dibangkitkan kembali dalam keadaan hidup? Ya, di ayat 66, 67. Awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Apakah manusia tidak ingat, tidak menyadari bahwa pada mulanya mereka tidak Allah ciptakan, dan pada mulanya mereka belumlah sesuatu yang bisa dianggap, yang belum bisa disebut sebagai manusia. Ketika masih di alam arwah, belum apa-apa kita. Nah, lalu kemudian Allah hadirkan, Allah ciptakan kita berikutnya. Lalu kemudian di ayat 63, ya, mulai tentang pembuktian keesaan, kebesaran, keagungan Allah, kuasa dan kehendaknya dalam soal tanaman. Ya, ikhrajuz zara' minat tin. Afara'aitu ma tahrusun? Maka apakah kalian tidak perhatikan apa yang kalian tanam selama ini? Ya, kita tanam biji, kita tanam benih, ya. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kaliankah yang menumbuh kembangkan tanaman itu dari biji, benih itu menjadi besar, menjadi tegak, tinggi, menjadi pohonan lebat, lalu berbuah, lalu berbunga, ya, bercabang dan beranting? Kaliankah atau kami? Bukankah kita cuma nanam benih, nanam biji, selesai. Kita tinggalkan. Kita hanya kasih tambahan pupuk barangkali, beberapa hari kita tambahkan air, dan itu hanya tugas kita. Tidak ada yang lain. Sedangkan dia besar, dia tumbuh, dia tinggi, itu urusan Allah. Tidakkah kita berpikir seperti itu? Apalagi dia berbuah, apalagi dia berbunga, ya, menjadikan manfaat bagi kehidupan
Kan. Jadi yang ditanya itu kalbu kita, hati kita. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kaliankah yang menanam tanaman itu jadi tumbuh kembang besar, berbuah, berbunga dan besar semua, ataukah kami yang menanam itu semua? Lau nasya'u laja'alnahu khutaman fadhaltum tafakkahun. Karena kalau kami kehendaki, bisa saja tiba-tiba pohon yang kalian tanam, biji yang kalian tanam itu, dia tumbuh sedikit, baru 1 meter, kemudian layu, hancur, kering. Atau dia sudah besar, ketika akan berbuah, ternyata tidak berbuah, pohonnya kering, hancur, ya, menguning. Fazoltum tafakkahun, kalian akan menjadi betul-betul orang yang terheran-heran, sedih. Ya. Begitu sudah tanam, apalagi banyak, ya, berinvestasi di situ, tanaman semua dibuat di situ. Tiba-tiba ternyata tanaman itu hancur semua, tidak ada hasilnya, maka kita akan terperanjat, ya, kita akan bersedih, ya, dan mungkin kita akan bilang inna lamughramun. Wah, sudah kita rugi kalau sudah seperti ini. Sudah tanam banyak-banyak, menyebarkan bibit di mana-mana, benih di mana-mana, kita sudah bajak sawah itu, sudah bajak tanah itu dengan traktor, dengan binatang atau apapun, tapi ternyata tidak menjadi tumbuh, ya, tidak berkembang buahnya atau tanaman-tanaman sayurannya atau bunganya yang kita harapkan. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami akhirnya kita nggak dapat hasil apa-apa. Ya, itu ketika hal itu terjadi, barulah mungkin orang menyesali diri, ternyata betul-betul semua bukan di atas kendali kuasa dirinya, tapi di atas kendali kekuasaan Allah, ya, kudrah dan iradah Allah, dan itu untuk menunjukkan keesaan, ya, ketauhidan Allah, hanya Dia, la ilaha illallah. Kemudian burhan yang ketiga, pembuktian yang ketiga, soal inzalul ma al-'adzab minas sahab, turunnya air yang bersifat tawar dari langit. Allah bilang, afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. Maka apakah kalian tidak perhatikan air yang kalian minum sekarang ini? Kita minum semuanya. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang menurunkan air itu dari langit, ya, sehingga dia turun untuk jadi manfaat buat kita semua, buat kita manusia, buat binatang ternak, buat tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan itu sendiri, atau kami yang menurunkannya, kata Allah. Ya. Lau nasya la ja'alnahu ujajan. Kalau kami menginginkan, kata Allah, bukankah bisa jadi air itu tetap asin? Karena dia menyedot dari air laut misalnya. Yang turun adalah air asin juga misalnya. Afalaula tashkurun. Maka mengapa kalian tidak bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kalau sudah tahu air itu turun memberi manfaat kepada kita karena dia bersifat tawar. Bisa untuk minum, bisa untuk mandi, bisa untuk tanaman, dan lain-lain. Ya. Setelah Allah terangkan burhan yang ketiga tentang turunnya air hujan tersebut, ya, lalu pada ayat yang ke-71, burhan yang ketiga, zuhurun nar minasyajaril akhdar, munculnya percikan api dari pohon yang hijau. Afara'aitumun nar allati turun. Coba kalian perhatikan. Ya. Mengapa kalian tidak lihat dengan jelas, kenapa tidak cermati munculnya api, ya, dari apa yang kalian lakukan, pohon yang kalian tanam itu, yang hijau, kalian gosokkan itu, kalian gesekkan maksudnya. Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Kaliankah yang menanam pohon yang hijau itu? Pohon yang lain biasa, standar, ada satu pohon yang disebut syajaratul akhdar, yang dia warnanya hijau di padang pasir, lain sendiri, dan itu yang membuat bisa kalau digesekkan dengan pohon yang lain memercikan api. Allah tanyakan, kaliankah yang menumbuh kembangkan itu, menanam itu, ya, sehingga menjadi besar dan bermanfaat bagi kalian memunculkan api, ataukah kami? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadikan api dari gesekan tanaman hijau tadi dengan tanaman lain yang dari bersifat batang kayu itu
yang seperti batang kayu itu, kami jadikan sebagai sebuah peringatan. Begitulah api munculnya. Dan api seperti ini bisa menjadi besar. Dan besarnya api yang ada di dunia ini hanya 1/70 dari besarnya api yang akan nanti ada di akhirat. Ya, jadi yang ada di neraka nanti lebih besar. Jadi ini termasuknya tadzkirah. Bayangkan api yang tadinya muncul dari kecil itu, ketika dia besar di dunia saja sudah bisa membakar, melumatkan kita, menjadikan bencana buat kita. Apalagi sudah membakar hutan. Tidak hanya apinya, tapi juga asapnya menjadi bencana buat kita. Bagaimana kalau api itu nanti ada di akhirat? Wa mata'an lil muqwin, sekaligus api itu menjadi manfaat bagi orang yang berjalan di padang pasir, ya, ketika mereka kedinginan, mereka munculkan api itu untuk menjadi apa namanya, apa istilahnya itu, menjadi api unggun, ya, istilahnya. Atau sebaliknya, ketika mereka berjalan, mereka perlukan untuk memasak atau untuk membakar binatang buruan yang mereka dapati, sehingga mereka bisa makan dari situ. Nah, itu diperlukan api juga lil muqwin bagi orang yang berjalan di padang pasir itu. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Allah tegaskan begitu, kami yang menjadikan itu semua, ya, untuk kita manusia. Lalu kemudian, ya, Sajal Akhdar ini ada dibahasakan dalam Al-Quran, supaya kita lebih jelas, di surat Yasin. Nah, itu ada ayat ke-80. Dan supaya kita mengerti, kok ada pohon yang bisa memunculkan api. Itu dikatakan di sana, di surat Yasin, ayat ke-80. Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari naron. Fa idza antum minhu tuqidun. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian pohon-pohon yang hijau itu, khusus pohon itu, naron, yang akhirnya bisa menjadi sumber api. Fa idza antum minhu tuqidun, maka kalian daripada jenis pohon itu bisa memunculkan api, bisa memasak, bisa mengambil manfaatnya, bisa menghangatkan badan, dan lain-lain. Nah, setelah keterangan itu, sampailah kita kepada ayat yang ke-74 ini. Ya. Ayat 74 ini itu mengatakan fasabbih bismi rabbikal azim. Ya. Wa ba'da hadzal bayan al-mustafid haula dalailil qudrah wal wihdaniyah fil insan. Sesudah ayat-ayat yang agung tadi sebelumnya yang bicara tentang 4, ya, tanda-tanda kebesaran Allah, keesaan Allah, tanda-tanda yang menunjukkan Allah punya kudrah, punya iradah, punya kuasa dan kehendak sendiri, ya. Fil insan, dalam kehidupan kita manusia, wan nabat, dalam kehidupan tumbuh-tumbuhan, wal ma, ya, air, wan nar, api, ya'murul bari jalla wa ala rasulahu bitasbihil ilah al-wahid al-qahhar. Maka di ayat ini, ayat yang ke-74, Allah perintahkan hambanya, kita manusia, dalam hal ini khususnya utusan-utusannya, para rasulnya, ya, untuk bersyukur, untuk memuji Allah, untuk mensucikan Allah, karena dialah kita semua mendapatkan manfaat apa-apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Ya. Summa bi'aqabihi bil qismi bin nujum wa hiya taduru fi aflakiha wa burujiha. Kemudian Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang kita tahu beredar, ya, di alam falaknya sana di atas, di alam gugusannya masing-masing, ala jalalil Quran wa rif'atihi. Dan ini semua menunjukkan tentang Al-Quran dalam hubungannya dengan bintang, nanti saya terangkan, ya. Wa annahu kalamu rabbil izzah wal jalal, dan bahwasanya itu menunjukkan betul-betul kalamu rabbil izzah, Al-Quran yang memberitakan ini semua, yang berusaha meyakinkan kita tentang kejadian hari kiamat ini adalah kalam Allah, pembicaraan Allah, ucapan Allah, tulisan Allah untuk kita, hamba-hambanya. Anzalahullahu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang khusus Allah turunkan kepada utusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bismi rabbikal azim. Bunyi ayatnya seperti itu.
Maka maknanya adalah fanazzih ya Muhammad rabbaka. Sucikan wahai Muhammad Allah Tuhanmu. Amma adhafahul musyrikuna ilaihi min sifatil ajz wa da'. Ketika orang-orang kafir Quraisy mensifati Allah dengan sifat-sifat lemahnya, sifat-sifat tidak berdayanya, sifat-sifat kurang baiknya, sifat-sifat jeleknya, maka dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran tentang 4 hal tadi ini dan berita tentang hari kiamat, tentang 3 golongan tersebut, semua menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, dan Allah Maha Esa. Hanya Dia yang melakukan itu sendiri. Ya. Qul ya Muhammad subhanallahil azim. Subhana man khalaqa hadzal asya' bi qudratihi. Ucapkan wahai Muhammad, Maha suci Allah, zat yang maha agung. Maha suci Allah, zat yang telah menciptakan semua ini dengan kekuasaan dan kehendaknya. Dia sendiri yang menciptakan semua. Peran manusia cuma sedikit, nanam biji, selesai. Peran manusia dalam menciptakan manusianya sendiri hanya berhubungan badan suami istri, selesai. Itu urusan Allah semuanya. Ya. Kemudian wasakharaha lana bihikmatih subhanahu ma a'zamu sya'nuhu ya, wa akbaru sultan. Dialah Allah yang menundukkan untuk kita semua ini sehingga menjadi manfaat buat kita. Jadi semua Allah hadirkan untuk manusia. Ya. Disitulah makanya manusia mesti mengatakan Maha Suci Allah, Zat yang Maha Agung, yang Maha Besar ciptaan, yang Maha Luar Biasa ciptaannya, Maha Luar Biasa berarti Allah yang menciptakan itu. Keagungannya, kebesarannya, kekuasaannya di atas apapun yang ada. Ya. Kemudian Allah bersumpah, sumaqala fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ya. Maka demi Allah, artinya kalau kita kan bersumpah demi Allah, maksudnya Allah bersumpah demi ya, apa yang beredar dari bintang-bintang yang ada di langit. Ini menarik. Mengapa Allah bersumpah demi bintang? Karena Allah hendak mengajarkan Al-Quran kepada kita. Bintang itu adalah lambang, simbol. Di langit itu, orang yang berjalan di kegelapan malam, sebelum ada sekarang ini ada kompas, sebelum ada lampu, ya sebelum ada cahaya, maka cahaya bintang itu yang diandalkan untuk menjadi penunjuk jalan mereka. Makanya Allah bersumpah dengan bintang. Bintang itu jadi tahu gerak kemana kita, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Maka Allah bersumpah dengan bintang karena Allah hendak menerangkan Al-Quran kepada kita. Al-Quran seperti itu. Dia adalah petunjuk arah supaya kalian bisa berjalan di atas jalan keselamatan, jalan menuju kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya apa yang Allah sumpahkan dengan demi bintang ini adalah sumpah yang besar, yang luar biasa. Ya, kalau kalian mengerti. Kalimat ini boleh dibaca, wa innahu laqasamun azimun law ta'lamun. Tapi dengan bahasa indahnya Al-Quran, Allah menempatkan kata azimnya di bagian belakang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Itu seolah-olah begini terjemahannya. Sesungguhnya sumpah Allah itu, kalau kalian ngerti, kalau kalian cermati, itu sumpah yang luar biasa. Bayangkan Allah bersumpah dengan bintang. Ya, bintang itu simbol, ya, penerang jalan, simbol pengarah jalan, simbol penunjuk jalan. Allah ingin jadikan apa yang Allah sampaikan berikut ini tentang Al-Quran, dialah Al-Quran itu penunjuk jalan kalian, dialah pengarah jalan kalian. Dialah yang memberikan bimbingan kepada kalian. What to do, what not to do. Apa yang harus kalian lakukan, apa yang tidak harus kalian lakukan dalam kehidupan ini. Wazidat la litakid. Ada kalimat la di sini dalam bahasa Arab itu untuk kalimat penguatan. Sungguh benar-benar. Wa innahu laqasamun. Sungguh. Jadi wa innahu sudah takkid itu. Dan bahwasanya laqasamun, sungguh benar-benar
Itu adalah sumpah yang luar biasa dari Allah. Wal makna, maka kalimat ini bisa diartikan inna hadzal qasam la'azimun jalilun law araftum sirrahu la'amantum wa saddaqtum. Ya. Ini betul-betul sumpah yang luar biasa, yang agung. Sumpah yang betul-betul sumpah uh, yang istimewa, menerangkan sesuatu, tapi bersumpah dengan sesuatu yang betul-betul melambangkan sesuatu itu. Satu yang akan disampaikan. Maka kalau kalian perhatikan, kata Allah, ya, dan tafsir katakan, lau araftum sirrahu la amantum wa saddaqtum. Kalau kalian memperhatikan dengan seksama sumpah Allah tentang bintang ini, kalian pasti akan beriman. Kalian pasti akan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala ba'dahu, maka dari itu sudah itu Allah mengatakan innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya apa yang kalian terima ini semua selama ini menjadi petunjuk jalan bagi kalian, itu adalah Al-Quran yang agung. Itu adalah Al-Quran yang karim. Engkau tidak tahu tadinya tentang biji yang ditanam. Engkau tidak tahu tadinya tentang air mani itu bisa menciptakan manusia seperti semua manusia saat ini hidup. Engkau tadinya tidak tahu tentang dari mana sumber api. Engkau tidak tahu tadinya dari mana air itu datang. Kenapa ada sumber-sumber mata air di gunung? Ya. Kenapa ada air sungai? Ya. Dan ada air laut. Bertemu sungai dan laut, tapi tetap yang satu asin, yang satu tawar, tidak saling mencampuri, tidak saling mempengaruhi rasa, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa di situ ada zat yang agung, yang mengendalikan, yang mengontrol, yang menciptakan, dan menghadirkan itu semuanya untuk kita, umat manusia. Jadi, di sini karena Al-Quran. Karena Al-Quran pula kita tahu tentang adanya 3 golongan nanti di hari kiamat. Kalau enggak, kita tidak tahu berita tentang hari kiamat akan ada 3 golongan itu. Kalau bukan karena Al-Quran, kita tidak tahu siapa Bani Israel. Kita tidak tahu siapa orang Yahudi, siapa orang Nasrani. Kalau bukan karena Al-Quran, kita tidak tahu siapa Nabi Adam, siapa Nabi Nuh, siapa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Sebelumnya dia bukan orang yang pandai, bukan orang yang pernah membaca kitab atau tulisan apapun sebelumnya. Bahkan beliau Allah takdirkan dalam kondisi yang tidak pandai membaca dan menulis. Ini mengartikan bahwa sumber ilmu beliau betul-betul dari Allah. Pengetahuan beliau tentang apapun dari Allah. Dari mana maksudnya? Dari Al-Quran itu sendiri. Maka Allah katakan, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itu adalah Quran yang mulia. Hadza huwal muqsim, hadza huwal muqsamu alaihi. Ya, ini adalah yang dimaksud dari objek sumpah Allah. Itu tujuannya adalah ke Al-Quran. Jadi Allah bersumpah dengan bintang, tujuannya Allah hendak menerangkan Al-Quran itu hebat. Al-Quran itu agung. Al-Quran itu istimewa. Al-Quran itu mukjizat. Ya. Fa uqsimu bimawaqi'in nujum inna hadzal Qur'ana kalamu rabbil alamin laisa muftara 'ala Allah wa laisa bisihrin wala kuhanah kama za'amal musyrikun bal huwa Qur'anun majid ya katsirul khairat wal barakah. Allah bersumpah dengan bintang-bintang itu untuk menjelaskan bahwa Al-Qur'an ini adalah betul-betul kalam Allah yang agung itu. Allah Rabb semesta alam ini. Ya. Dan bukan hal yang diada-adakan. Ya. Atau orang mengatasnamakan ini dari kalam Allah, padahal tulisannya sendiri, tulisan pendetanya sendiri. Tidak, ini betul-betul langsung dari Allah. Melalui malaikat Jibrilnya, ada yang langsung diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan apa yang disampaikan Allah kepada Nabi, Al-Quran ini bukan hal yang membuat beliau jadi ahli sihir. Ya. Bukan membuat beliau jadi tukang tenung, jadi paranormal, sebagaimana tuduhan orang-orang musyrik kepada beliau. Ya. Karena punya Al-Quran itu jadi bisa sihir dia, bisa jadi tenung, bisa jadi dukun, bisa jadi paranormal, membaca zaman, membaca ini semua. Itu karena dia punya, kalau bahasa kita mungkin menganggapnya itu dia punya katakanlah dapat wangsit, dapat apa semacam itu. Tuduhan orang-orang musyrik seperti itu.
Tidak, Al-Quran itu adalah Quran yang mulia, Quran yang agung, Quran yang di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan, banyak manfaat, banyak keberkahan-keberkahan di dalamnya yang kita mesti pelihara. Huwa mahfudun wa masunun fil lauhil mahfud indallah. Ya, ayat begitu kan berbunyi fi kitabim maknun ayat 78. Maksudnya adalah Quran itu mahfuzun wa masunun fil lauhil mahfud indallah. Kitab Al-Quran itu adalah kitab yang terjaga, terpelihara, terlindungi di lauhul mahfuz di sisi Allah. Sanahullahu anit tahrif wa tabdil. Allah menjaganya dari kemungkinan ya disimpangkan, disalah tuliskan, ya, diselewengkan, ya, tulisannya, isinya ataupun maknanya oleh pihak lain. Allah jaga itu semua. Fala yadkhulu ilaihi batil. Sedikit pun tidak ada kebatilan ada di dalam Al-Qur'an. Wala ya'tarihi zubadah au naqs, wala ya'tarihi ziyadatun wala naqsun. Enggak ada di dalamnya tambahan, nggak ada dalamnya yang dikurangi. Jadi nggak ada tambahan, nggak ada kurangnya. Pas apa adanya. Al-Quran itu adalah kalamullah. Nabi tidak menambah, Nabi tidak mengurangi sedikit pun. Li'anna Allah takaffala bihifzihi biqauli ta'ala. Karena Allah yang menjaganya, Allah yang melindunginya, memeliharanya, keautentikan Al-Quran ini. Otentisitasnya dalam firman-Nya di surat Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini jaminan dari Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur untuk dinikmati oleh kalian sebagai petunjuk jalan, dan kamilah yang menjaga kemurnian Al-Quran itu, otentisitasnya Allah yang jaga. Soal ini tentang Kitabul Ma'nun ada dua pendapat memang. Kalau Ibnu Abbas mengatakan fi Kitabul Ma'nun, Al-Quran itu maksudnya adalah huwa al-lauhul mahfuz. Allah tersimpan di tempat yang terpelihara. Maksudnya adalah di lauh mahfuz, kata Ibnu Abbas. Jadi pendapat ini ada pendapat Ibnu Abbas dan diikuti oleh para ulama-ulama yang lain. Sedangkan Imam Mujahid, qala Mujahid mengatakan huwa al-mushaful ladzi baina aydina. Sedangkan Imam Mujahid mengatakan itu adalah Al-Quran yang ada di sisi kita sekarang ini. Kita punya mushaf Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan Al-Quran yang terjaga di tempatnya yang terlindungi itu tadi. Wa qauluhu ta'ala, lalu kemudian ya, ketika ada turun ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Nah, disinilah kedua pendapat ini, ya, pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan Quran yang dimaksud adalah Quran di lauh mahfuz, dengan Mujahid mengatakan Quran yang dimaksud adalah Quran yang ada di tangan kita semua ini, maka ini bisa kita padukan ya dengan al-jam'u bainal qaulain, mengumpulkan antara dua pendapat itu. Yakni bahwa masunun indallah fil lauh mahfuz. Betul. Ya, aslinya tulisan itu terjaga betul di lauh mahfuz. Ya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya ya, kecuali yang disucikan, yaitu para malaikat yang atas izin Allah bisa membawanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, atau para malaikat yang ada di sana semua yang disuruh menjaganya, melindunginya sehingga Al-Quran betul-betul terpelihara di sana di lauh mahfuz. Nah, itu yang kita pandangan seperti pandangan Ibnu Abbas tadi. Ya, wa huwa masunun fi hadas suhuf allati baina aidina, ya. Sementara Al-Quran yang ada di sisi kita sekarang ini, itu juga adalah Al-Quran yang terjaga. Jadi dia istilahnya, apa yang tidak bisa kita jangkau sebagai manusia untuk bisa meraih Quran yang ada di lauh mahfuz itu sendiri, maka buat kita adalah Al-Quran yang menjadi wakilnya, simbolnya, yang menjadi bentuknya di dunia, katakanlah kopinya. Tapi kopi ini copyright, kopi yang punya kopi yang ada, bukan kopi sembarang kopi. Ini Quran yang terjaga pula dalam lisan yang melalui orang-orang yang banyak hafal Quran, dalam tulisan yang dulu oleh Nabi disuruh tulis segera begitu dapat wahyu, di pelepah kurma, di daun-daun yang kering, semuanya di kulit-kulit binatang, nah, itu ditulis semuanya. Jadi betul-betul terjaga.
Jadi murninya Al-Quran yang ada di tangan kita ini sama dengan murninya Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Karena Al-Quran yang ada di tangan kita ini yang disebut mushaf merupakan eh, apa namanya kopi dari Quran yang ada di sana. Hanya saja yang ada di sana lebih luas, lebih banyak karena di dalamnya ada juga berita-berita tentang kehidupan yang akan datang, berita-berita tentang keadaan manusia, tulisan Allah tentang kehidupan ini sampai hari kiamat, bahkan sampai nanti di hari kiamat itu sendiri yang masuk ke dalam surga, yang masuk ke dalam neraka, yang akan tersiksa, berapa jumlah umat manusia, semuanya sudah tercatat pertama kali. Disitulah kita mengimani firman Allah yang mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bahwa Allah menciptakan Al-Qur'an lebih dahulu ya, daripada penciptaan kita sebagai manusia. Karena Allah inginkan manusia yang diciptakan itu begitu terlahir langsung punya guidance, punya arahan hidup, punya petunjuk jalan apa yang harus mereka perbuat sehingga mereka tidak tersesat jalan. Nah, itu begitu. Jadi semuanya dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau Al-Qur'an yang di sana tidak disentuh kecuali oleh orang-orang disucikan itu para malaikat yang atas izin Allah bisa mendekati lauh mahfuz Quran yang dalam mahfuz itu, maka buat kita sebagai adab, nah ini sebagai adabnya adalah hendaknya kita uh, an yamassahu ya apa namanya an la yanbaghi alaina an lamassahu ya illa ya man kana mutawaddian tahiran. Ya, baiknya sih buat kita tidak megang mushaf kecuali dalam keadaan kita suci. Paling tidak kita tidak ada hadas ya. Kita tidak dalam keadaan haid, nah itu yang lebih baik. Ada wudu lebih baik lagi ya. Itu demikian sebagai adab kita terhadap Al-Qur'an ini. Ijlalan wa ta'ziman lahu. Ini semata-mata untuk menghormati ya tentang keagungan ya, keistimewaan Al-Qur'an karena dia bukan kitab sembarang kitab. Yang kalau kitab lain kita tinggal ambil saja, baca di perpustakaan, di rumah, tinggal ambil begitu. Kalau ini tidak. Kita ambilnya dengan penuh rasa hormat, kita kemudian muliakan, mungkin ada sunahnya juga kita menciumnya, ya kemudian kita buka, dan kita dalam keadaan berwudu ketika membuka Al-Quran tersebut. Ya. Kemudian ada memang pendapat yang seperti itu diantaranya pendapat Amru bin Hazm ya wa min hadzal nas an-nabawi al-karim akhadha al-fuqaha harrama hurmata masil Quran bi ghairil mutawaddi. Dari pendapat ini ada sebagian ulama ya, walaupun ini perbedaan pendapat khilafiyah yang mengharamkan Al-Quran nggak boleh dipegang, nggak boleh dibaca oleh orang yang tidak dalam keadaan berwudu, sampai ada yang seperti itu. Ya, walaupun itu bukan satu mutlak pendapat. Wa ala dzalika ittafaqal a'imma al-arba'ah al-mujtahiduna faqalu ya maka yang disepakati oleh paling tidak imam yang 4 ini dalam soal berinteraksi ya dengan Al-Qur'an ini katanya ya faqalu mereka bilang la yajuzu ya la yajuzu mashul mushaf illa liman kana mutawaddian wa amma qira'atuhu biduni mas fajais. Mereka bilang hendaknya orang yang mau baca Al-Quran membacanya dengan memegangnya, maka hendaknya dia dalam keadaan berwudu. Kalau membacanya saja tidak memegangnya, ya kita baca begini saja, tulisannya dibukakan oleh orang lain seperti orang yang dalam keadaan haid, maka itu boleh ya dia membacanya saja. Atau Quran yang dalam bentuk HP misalnya. Kalau dalam bentuk HP ini beda kita baca dengan Quran yang di dalam mushaf. Karena Quran di HP ini isinya bermacam-macam, ya tidak hanya Al-Quran, isi lain juga ada. Bahkan isi hal-hal yang mungkin tidak baik pun juga ada di dalamnya. Entah kita sengaja, entah tidak, orang kirim, kita jadi terima, maka itu menjadi hal yang tidak baik yang kita terima. Tapi kalau kitab Al-Quran ini isinya semata-mata adalah Al-Quran yang murni. Maka membaca Al-Quran, ya mushaf, itu berbeda menyikapinya dengan baca Quran yang di dalam HP. Nah, saya termasuk yang berpendapat kalau baca Quran yang di HP
orang yang haid sekalipun itu boleh melakukannya. Tapi kalau Quran yang dalam bentuk lembaran ini sebaiknya tidak membacanya kecuali mereka yang dalam keadaan suci. Lebih baik lagi yang dalam keadaan berwudu. Semata-mata karena ya menghormati kesucian Al-Quran yang kita tahu sebagai kalamullah, kalamu Rabbul Alamin, ya, pembicaraan Allah yang Maha Agung. Ditekankan di ayat itu juga, ayat ke-80 setelah kata-kata la yamassuhu illal mutahharun. Kenapa harus kita sucikan? Tanzilum mir Rabbil Alamin. Karena Al-Quran itu turun dari Allah langsung. Nah, itu begitu. Ya bukan buatan tangan manusia, bukan buatan Nabi Muhammad, bukan ide Sokrates, bukan ide Pluto, orang-orang Yunani yang ahli filsafat itu semua. Bukan kata-kata indah Imam Sibawai atau kata-kata indah Imam Sangkiti dan imam-imam yang lain yang ahli-ahli sastra, tidak. Ya, tapi dia betul-betul kalamullah, ya. Hada huwal Qur'an munazzalun min indillahi jalla wa ala. Inilah Al-Qur'an. Dialah yang benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Anzalahu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah turunkan kepada nabi yang terakhir, ya rasul terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma 'azzama ya amrul Qur'an wa majjada sya'nuhu wa bayyana annahu kalamu rabbil alamin, ya, wabakha ya al-musyrikin wabakhul musyrikin ala adamil iman bihi faqala azza sya'nuhu. Ketika kita sebagai muslim memandang Al-Qur'an sebagai hal yang istimewa, hal yang agung, hal yang suci, ya, karena dia datang dari Allah langsung, pencipta alam semesta ini. Sementara orang-orang musyrik tetap mengingkarinya, nggak beriman kepadanya. Maka Allah bilang, afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Hei orang-orang kafir, apakah Al-Quran yang istimewa, yang agung, yang besar, yang suci ini kalian bisa mengingkarinya? Kalian bisa menganggap remeh? Mudhinun itu asalnya menganggap kecil, menganggap remeh, nggak peduli, ya, nggak diperhatikan. Dan mereka lebih memperhatikan urusan yang lain, gitu. Makanya Allah bilang, hei orang-orang kafir, apa bihadal hadid, apakah terhadap Al-Quran yang istimewa hebat seperti ini kalian meremehkannya? Apa bihadal Quran ya ma'syaral kuffar tukadzibuna wa takfurun. Hei orang kafir, apakah kepada Al-Quran yang bagus, istimewa ini, mukjizat ini kalian dustakan, kalian ingkari? Wa ba'da sutu'i ayatihi wa duhuri bayanatihi. Setelah kalian lihat keterangan-keterangan yang nyata yang ditampilkannya, bicara tentang 3 golongan nanti di hari kiamat, bicara tentang umat-umat terdahulu, bicara tentang air, bicara tentang tanaman, bicara tentang manusia. Sehebat ini kalian anggap kecil, kalian anggap remeh. Ya. Wal mudhin alladhi zahiruhu khilafu batini. Asalnya memang mudhin itu orang yang apa yang ditampakkannya itu beda dengan yang di hatinya, seperti sifat orang munafik. Jadi di luar kayak dia iya, tapi dia meremehkan, tapi dia tidak percaya, itu begitu. Ya. Di luarnya mungkin iya dia. Wa huwa alladhi yurawihu fil amr. Wa qad kana al-musyrikuna ya yurawihuna fil Qur'anil 'azim. Fataratan yaqulun innahu sihrun. Wa ukhra yaqulun innahu kuhana. Begitulah orang kafir. Pengakuannya tentang Al-Quran macam-macam. Kadang dia bilang Quran itu sihir. Kadang dia bilang Quran itu sesuatu yang bisa mempengaruhi jiwa seseorang. Kayak dukun. Ya, bikin orang sakit, jadi sakit. Bikin orang jatuh, jadi jatuh. Bikin orang itu dibilang begitu. Kadang dibilang sihir. Wa ahyanan yaquluna anhu innahu asatirul awwalin. Kadang mereka juga bilang Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Begitu ada cerita-cerita Al-Quran, itu mah dongeng. Ya, itu mah cerita-cerita ya kalau kita bilang ya itu ya dongeng atau cerita-cerita rakyat begitu yang bukan hal yang nyata. Ya, kayak cerita Malin Kundang, kayak cerita Sakuriang, itu kan bukan cerita nyata, tapi cerita
bikinan, itu begitu. Fahada huwal idhan fil Quran. Itu termasuk meremehkan Al-Quran. Maka kita umat Islam, kalau ada dalam diri kita pikiran yang semacam itu, menganggap Al-Quran kadang-kadang bisa berfungsi sebagai sihir. Karena dia bisa bikin orang begitu baca Quran, wah bisa menggeliat kayak orang yang apa namanya di istilahnya di ruqyah, ya ruqyah yang mengada-ada, yang tadinya nggak apa-apa tiba-tiba kayak orang kesurupan misalnya, atau orang kesurupan baca Quran tiba-tiba jadi tidak misalnya. Dianggap Al-Quran seperti itu, padahal Al-Quran bukan itu. Fungsi utamanya dia adalah petunjuk jalan, ma'alim fitarik, rambu-rambu jalan seperti bintang di langit yang membuat kita tahu arah jalan, membuat kita jadi mengerti kemana tujuan hidup itu sendiri. Itulah Al-Quran. Al-mudahin alladhi yurawi fil kalam. Itu mudahin seperti orang yang meremehkan orang lain kalau berbicara. Itu juga mudahin. Ya, ada orang ngomong, biasanya kalau orang yang ngomong itu orang miskin, orang susah, orang bawah, dia dengar ya, tapi dipandang remeh, tidak diperhatikan. Tapi kalau yang ngomong itu orang gede, orang besar, maka dia memperhatikan. Ya. Nah, itu begitu. Jadi mudahin itu adalah orang yang meremehkan Al-Quran. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah mengatakan, ya, pada ayat-ayat berikutnya itu, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya. Ya, apabila ada hadithi antum mudhinun, ya, wa taj'aluna rizqakum, sebentar, seperti itu bunyi ayatnya, saya perhatikan. Ya, apabila ada hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya, bayangkan kalian tolak Al-Quran, tapi kalian terima rezeki selama ini dari yang menurunkan Al-Quran, kalian pakai, kalian nikmati, kalian hidup di dalamnya. Ya, tapi kalian menolak zat yang menurunkan Al-Quran, memberitahu ini Al-Quran darinya, ini Al-Quran petunjuk jalan darinya. Kok bisa? Ya. Rezekinya diterima, tapi petunjuk jalannya didustakan, ya, tidak dijaga. Falaulah idza balagatil hulqum. Nah, itu kalimat berikutnya nanti itu ya tentang ketika bagaimana manusia sebelum dia sadar, ya, batasan kesadaran untuk bisa akhirnya menerima Al-Qur'an ketika dia dalam keadaan jauh sampai kapan. Ya, karena kalau tidak, ya, maka keimanan seseorang akan ditolak ketika dia sudah melihat azab, ketika dia sudah sampai nyawanya di kerongkongan istilahnya, yang membuat dia baru yakin setelah semuanya beriman, semuanya ada. Atau sebaliknya, dia lihat azab, dia lihat semuanya terkapar, dia lihat semuanya jatuh, dia lihat semuanya musnah, baru dia beriman. Nah, itu yang tidak akan ada gunanya keimanan semacam itu. Insya Allah kita akan sampai pada kesempatan itu di kesempatan yang akan datang. Saya batasi sampai di sini karena melihat sudah jam 10. Mudah-mudahan memberikan taufik kepada kita dengan penjelasan ayat-ayat yang kita baca tadi,